Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aldivel Ramadan dari kelas HE20A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia itu hukum dasar. Hukum dasar ada yang tertulis dan ada hukum dasar yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Menurut ECSWD, Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan negara tersebut. Hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi, hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, karena tertulis, rumusnya jelas merupakan hukum positif yang mengikat bagi pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun bagi setiap warga negara. Yang kedua, bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat HAM. Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan yang harus dilaksanakan sesuai konstitusi. Sifat-sifat konvensi. Yang pertama merupakan kebiasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, bersifat pelengkap yang tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari yang pertama adalah pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi pasal 1 sampai dengan 37, yang dikelompokkan ke dalam 16 bab, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbagi dalam penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Sebelum amandemen, satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Diumumkan Berita RI nomor 7 terbit tanggal 15 Februari 1946. Pengertian Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen keempat. Yang pertama, pembukaan yang terdiri dari atas 4 alinea. Yang kedua, pasal-pasal yang terdiri dari 37 pasal ditambah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar dalam UUD 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang bersifat mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, setiap lembaga masyarakat, dan juga setiap warga Indonesia dimanapun mereka berada, dan setiap penduduk yang ada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah kerangka tata susunan atau tata tingkatan norma hukum yang berlaku di Indonesia, merupakan hukum yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam hubungan ini, Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. TAP MPR RI nomor 3 tahun 2000, sumber tertib hukum RI terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 sejajar dengan Pancasila, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Kepres atau Perda. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 beserta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaannya merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan juga mengandung pokok-pokok pikiran yang merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan, baik dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam alinea keempat itu, setiap alinea dan kata-katanya mengandung makna yang sangat dalam dan mempunyai nilai-nilai universal dan lestari. Dikatakan universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab di seluruh muka bumi. Dikatakan lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Proklamasi 17 Agustus 1945. 7 kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia. Yang pertama, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan hukum
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Yang kedua, sistem konstitusional. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, hukum dasar, tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang keempat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keenam, Menteri Negara ialah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tak terbatas. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang diselenggarakan atas hukum. Setiap tindakan harus berlandaskan hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tekanan yang dilakukan terhadap hukum juga berarti terhadap kekuasaan. Negara hukum bukan hanya dalam arti formal saja, di mana hukum hanya digunakan sebagai penjaga atau alat dalam menindak segala bentuk kejahatan atau ketidakadilan. Yang lebih penting adalah negara hukum dalam arti material. Hukum digunakan sebagai alat dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Hal ini sesuai dengan semangat isi dan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945. Pokok pikiran pertama, paham negara persatuan, yang ada di sila ketiga Pancasila. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ada di sila kelima Pancasila. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan, yang ada di sila keempat Pancasila. Pokok pikiran keempat, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ada di sila pertama dan kedua Pancasila. Ciri-ciri negara hukum dalam arti material. Yang pertama, adanya pembagian kekuasaan dalam negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, Pasal 4, 5, 19, 20, 23E, 24, 24A sampai C, dan pasal lain. Yang kedua, diakuinya HAM yang tertuang dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, adanya hukum bagi kekuasaan pemerintah atas legalitas. Yang keempat, adanya peradilan yang bebas dan merdeka serta tidak memihak. Yang kelima, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa terkecuali. Yang keenam, pemerintah wajib memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan rakyat Indonesia. Sekian dari presentasi saya tentang ketatanegaraan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.